Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Malam 24 Agustus 2021. Saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari berdoa. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini kami diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami dan biarlah Tuhan menolong kami untuk mengerti kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Judul renungan malam hari ini adalah menjadi saksi kehebatan Tuhan. Menjadi saksi kehebatan Tuhan. Bagian yang hendak kita renungkan ada pada Injil Matius pasalnya yang ke-16 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-9. Matius 16 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-9, bunyi firman Tuhan sebagai berikut. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian?" Demikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita di malam hari ini. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, dalam sebuah perjalanan dengan murid-murid Yesus, Yesus mengecam akan kekhawatiran mereka ketika mereka lupa membawa roti dalam perjalanan. Bagaimana mereka yang menyaksikan mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 ketul roti dan 4.000 orang dengan 7 ketul roti. Namun kekhawatiran tentang apa yang akan mereka makan yang hanya berjumlah 12 orang itu, demikianlah Yesus mengecam mereka dengan berkata, "Hai orang-orang yang kurang percaya, apa yang mereka saksikan dengan mata jasmani mereka tentang kehebatan Tuhan tidak memberikan efek kepada keyakinan iman mereka. Demikian pula yang terjadi di beberapa kota di mana Yesus mengajar sambil melakukan banyak mujizat untuk membuat iman mereka bertumbuh dalam pengenalan akan kehebatan Tuhan. Namun demikian masih ada banyak orang yang menolak Dia, sehingga Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Celakalah engkau Korazim, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat, sudah lama mereka bertobat." Itu terdapat di dalam Matius 11 ayatnya yang ke-21. Pernyataan mujizat Tuhan yang hanya drama spektakuler di mata mereka, namun tidak memberi arti penting bagi perkembangan iman dan perjalanan rohani mereka. Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita pun mendengar begitu banyak kesaksian yang menceritakan akan kehebatan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan umatnya. Bahkan kesaksian-kesaksian yang melampaui akal pikiran. Namun demikian iman kita tetap terkurung dalam jeruji ketidakpercayaan. Kita merasa terpuruk dan depresi atas persoalan-persoalan di dalam keseharian hidup kita, baik dalam hal keuangan, pekerjaan, kesakitan, maupun yang lain-lain. Jadi, bagaimana pernyataan kesaksian akan mujizat yang kita dengar dapat memberikan efek atas perkembangan rohani dan pertumbuhan iman kita? Tidak ada jalan lain selain melatih diri kita untuk mempercayakan semua persoalan kita kepadanya dan mulai melihat permasalahan kita dengan kacamata Tuhan. Karena disitulah terletak titik balik yang akan mengantar kita kepada
pengalaman untuk menikmati mujizat Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi saya mengulangi bagian ini untuk kita. Tidak ada jalan lain selain melatih diri kita untuk mempercayakan semua permasalahan kita kepada Tuhan dan mulai melihat permasalahan kita dengan kacamata Tuhan. Karena disitulah terletak titik balik yang akan mengantar kita kepada pengalaman untuk menikmati mujizat Tuhan. Seringkali kita memandang permasalahan sebagai sebuah bencana kehidupan. Namun sesungguhnya permasalahan adalah jalan untuk menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Situasi yang sulit menyadarkan kita tentang kebutuhan akan Tuhan. Bukankah permasalahan sering menamparkan kita untuk bersimpu di hadapannya, serta membuat kita lebih memperteguh iman kita dengan lebih banyak beribadah, berdoa, maupun membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan mendapatkan perhatian kita lebih banyak melalui tantangan kehidupan. Demikianlah iman kita akan bertumbuh jauh lebih pesat melalui pengalaman akan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita secara pribadi, sehingga kita tidak lagi hanya menjadi pendengar kesaksian, melainkan menjadi saksi dari kehebatan Tuhan. Ibu bapa, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kiranya bagian perenungan firman Tuhan malam hari ini menolong kita untuk berbalik dan menjadi saksi kehebatan Tuhan dalam seluruh persoalan yang sementara kita hadapi. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk bagian firman Tuhan ini yang menolong kami untuk kembali melihat bahwa setiap permasalahan-permasalahan yang kami hadapi hari ini, ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup ini. Tolong kami untuk peka melihat apa yang Tuhan mau, dan biarlah kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Kami bersyukur untuk kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Amin.